gambaran kenikmatan surga dalam Al-Quran. Nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Gambaran mengenai surga ini mendapat kenikmatan yang tidak terhingga. Allah menyediakan bagi hambanya yang soleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Kenikmatan surga antara lain: 1. Dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat bidadari surga yang cantik jelita. 3. Tersaji makanan dan minuman istimewa. 4. Selalu mendapat kemudahan. 5. Kekal di dalam surga. Surah 32 As-Sajdah ayat 15-17. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabb-Nya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadis dari sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sediakan bagi hambaku yang soleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Kalau kalian mau, bacalah. Tak seorang pun mengetahui berbagai kenikmatan yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah 55 Ar-Rahman ayat 45-78. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabb-Nya, ada 2 surga. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان تجريان. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما من كل فاكهة زوجان. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan dan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? كأنهن الياقوت والمرجان. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan selain daripada surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? مدهامتان
الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان نضاختان. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما فاكهة ونخل ورمان. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن خيرات حسان. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? حور مقصورات في الخيام. Bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih di pinggir dalam rumah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Mereka, para bidadari, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Maha agung nama Rabb-Mu yang mempunyai kebesaran dan karunia. 1. Bidadari surga. Setiap orang tentunya akan luluh jika bertemu dengan bidadari. Tentunya hati akan terasa senang dan bahagia, bahkan jika dapat memilikinya. Kecantikan bidadari surga tidak ada tandingannya dengan bidadari yang ada di dunia, yaitu yang berwujud manusia yang hanya diibaratkan sebagai bidadari. Bidadari yang ada di dunia tentu memiliki kekurangan, meski ia adalah perempuan tercantik di dunia. Bidadari di surga sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun
yang ada pada bidadari surga. Kesempurnaan tubuh bidadari tidak akan bisa dibayangkan oleh pikiran dari manusia. Mungkin juga tidak ada manusia yang dapat mengira semenarik apa bidadari di surga. Perihal mengenai bidadari surga ini telah dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 45 sampai 78 tersebut di atas. 2. Dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga tidak akan pernah bisa terbayangkan oleh manusia. Semua jenis kenikmatan tentu berada di dalam surga. Kenikmatan yang ada di surga sangatlah sempurna, jauh daripada nikmat dunia saja. Nikmat yang satu ini adalah nikmat tertinggi bagi para penghuni surga. Mereka akan merasakannya. Nikmat tertinggi ini adalah bagi para penghuni surga akan dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Jika telah masuk penduduk al-jannah ke dalam al-jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apakah kalian ingin tambahan dariku?" Mereka seraya menjawab, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam al-jannah, surga, dan menyelamatkan dari an-nar, neraka?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya, maka tidaklah mereka diberi nikmat yang lebih mereka sukai dibanding dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 181. 3. Tersaji makanan dan minuman istimewa. Di dunia, makanan dan minuman menjadi hal yang pokok dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan kita dapat makan dan minum merupakan sebuah kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun, bagi orang yang kurang mampu, tentu mereka akan sulit untuk merasakan makanan dan minuman terbaik di dunia. Makanan dan minuman yang ada di surga tentu jauh dari makanan di dunia. Jika di dunia memiliki makanan dan minuman terenak, maka di surga terdapat makanan dan minuman yang tidak dapat ditandingi. Bahkan makanan dan minuman yang ada di surga tidak akan busuk. Kamu dapat memakannya kapan saja. Hal ini seperti apa yang telah dituliskan dalam surah Fussilat ayat 31-32. Surah 41, Fussilat ayat 31-32. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Kamilah para malaikat pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4. Selalu mendapat kemudahan. Saat berada di dunia, mungkin manusia memiliki beberapa kesulitan dan masalah dalam hidup. Selain kesulitan, tentu beberapa saat juga manusia mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tentu tidak akan selalu mendapatkan kemudahan tersebut. Hal tersebut karena kita hidup pastinya membutuhkan perjuangan. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Lain halnya dengan surga. Kenikmatan dan kemudahan yang ada di surga sungguh sempurna, mengalahkan kenikmatan yang ada di dunia. Pelayan-pelayan di surga akan melayani kita untuk mendapatkan apa yang sedang kita inginkan. Oleh karena itu, di dalam surga, para penghuninya
tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali. Mereka tentu akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah 43 Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, tempat kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Dia edarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala dari emas pula. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagainya kamu makan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.